Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Dia Astika dan saya Indah di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Pemirsa, tim The Journey hari ini kita sedang berada di sebuah masjid yang nanti hari ini kita akan banyak mengeksplor tentang sumur yang bernama Sumur Wali yang ada di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Ini kita agak bising karena berada di pinggir jalan. Iya, betul. Dan kita sudah ada di masjid, namanya Masjid Nurul Huda. Nanti kita akan eksplor masjidnya dan juga tentunya sumur walinya. Kita penasaran nih, kira-kira apa saja informasi yang akan kita dapat, yang akan kita gali tentang sejarah yang ada di Sumur Wali dan masjid ini. Iya. Jadi tetap ikuti terus keseruan kita di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Tim The Journey kali ini berkunjung kembali ke Desa Rejosari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Di tempat ini terdapat sebuah sumur yang bernama Sumur Wali yang dipercaya memiliki manfaat supranatural sehingga didatangi banyak masyarakat. Apakah benar? Dan informasi apa saja yang akan tim kami dapatkan hari ini? Ikuti keseruan kami di The Journey. Nah, baik pemirsa, di Masjid Nurul Huda ini dahulunya banyak terjadi kejadian-kejadian di luar nalar, tapi sungguh ajaib gitu ya, karena konon di sini itu dahulu sebelum dibangun atau belum adanya bangunan fisik Masjid Nurul Huda ini, ada beberapa orang yang berhenti atau terhenti di tempat ini kemudian melakukan atau melaksanakan salat, gitu ya, karena menurut pandangan orang tersebut, tempat tersebut itu berbentuk masjid, padahal belum ada bangunan sama sekali di sini dan masih berbentuk seperti kebun gitu. Hingga akhirnya ada seseorang yang akhirnya membeli tanah ini dan dijadikan bangunan masjid yang diberi nama Masjid Nurul Huda. Gitu. Dan konon katanya di masjid ini nggak pernah sepi dari pengunjung sama sekali. Dan bukan konon lagi ya, ya ini memang faktanya gitu. 24 jam gitu ya, ramai terus, selalu ada jamaah gitu ya. Karena mungkin ini juga letaknya strategis di pinggir jalan, kemudian juga ramai lalu lalang. Mungkin pengendara motor atau pengendara pengguna jalan gitu yang akhirnya istirahat di tempat ini untuk melaksanakan ibadah atau mungkin sekadar untuk istirahat. Gitu. Untuk itu lalu kita akan melihat langsung aja di dalamnya seperti apa. Tetap ikuti terus keseruan kita di The Journey. Sumur Wali ini dipercaya sudah berusia ratusan tahun. Air Sumur Wali ini dipercaya mujarab untuk orang yang bersungguh-sungguh meminta hajatnya. Bernama Sumur Wali karena dahulu beberapa wali dipercaya dari Kudus dan Demak beberapa kali mendatangi sumur ini. Sumur ini diperkirakan sudah ada sejak abad 11, abad 12. Dahulu sebelum orang mengambil air dari dalam sumur, mereka melemparkan uang receh ke dalam sumur terlebih dahulu. Kalau minta sumur ke situ, itu bawa duit receh. Uang kecil, logam lah. Logam apa saja. Itu kalau sudah mau minta airnya, itu duitnya langsung dijeburin. Sebelumnya bahkan hingga hari ini, Sumur Wali ini diurus oleh orang dengan satu garis keturunan secara turun-temurun. Juru kunci atau pengurus sumur ini pun harus seseorang yang memiliki kejujuran dan hati yang suci. Nah, pertama Mbah Taman ke-1, kedua kali Mbah Mean, kedua kali, ketiga kali Mbah Sarpah, keempat kali Mbah Syariah, kelima kali Pak Rostani, ya keenam Pak Kasturi niku, sing sakniki niku. Tapi sakniki kan jarang hadir. Masalahnya mboten jarang hadir pun banyak perubahan. Jadi saya jarang hadir, terus terang. Perubahannya seperti apa tuh Pak?
perubahannya. Kalau dulu itu namanya Sumur Wali, itu airnya harus dicibuk. Jadi kalau dulu itu minta air apa saja harus dicibuk. Ya sekitar tahun berapa ya? Orang saya udah 6 kali, berarti kan semenjak kita kecil aja udah ada sumur. Cuman tahunya itu kita Mbah Taman itu, tahunya duit teng-tengan, ketipan, talen, nah itu ingat saya. Kalau saya main, kalau malam Jumat Kliwon kan pada ngasih wajib, itu saya minta paling ngasihnya seteng. Seteng itu duit bolong tengah. Itu zaman talen, ketipan, teng-tengan. Ya untuk begitu orang yang perlu penting itu. Jadi umpama saya mau punya hajatan, pengen rame, saya sakit pengen mari, saya pengen apa kayak gitu, itu semua itu keturutan di situ. Tapi yang benar-benar, yang benar nih kalau sanjangan ya, boten benar dah, wah sengsara. Sumur tersebut sekarang banyak mengalami perubahan. Dahulu airnya harus diambil hanya menggunakan timba, namun sekarang sudah menggunakan pompa air karena sekaligus digunakan sebagai pemasok air untuk masjid di sebelahnya. Oke pemirsa, masih bersama saya Dia Astika dan saya Indah di Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Nah pemirsa, setelah tadi kita explore masjid yang ada di depan sana, sekarang kita sudah ada di lokasi Sumur Wali. Kira-kira seperti apa dan apa saja yang akan kita temukan hari ini di sumur ini? Kita akan explore ke sumurnya, yaitu di sebelah kiri kita. Mungkin nanti kita akan melepas alas kaki kita untuk memasuki ke sana karena tidak sembarangan untuk bisa berada di tempat tersebut. Jadi langsung saja kita explore ke sana. Menurut Pak Kasturi, selaku juru kunci dari Sumur Wali ini, beliau mengatakan bahwa keberadaan sumur tersebut dipercaya melindungi desa Bojongsari. Nah, oke pemirsa, kita sudah ada di tepat di samping Sumur Wali ini. Dan bisa kita lihat ya, kita sambil duduk. Sumurnya ini terbuat dari susunan batu bata yang berbeda dari bata-bata pada umumnya, karena ini berbentuk oval atau selingkaran batanya, dan itu tersusun dari dasar sumur ini ya, sampai atas sini. Ini tentunya berbeda dari bata-bata yang ada di tempat lain, karena mungkin baru kali ini ya kita temui di sumur ini, apalagi jika sumur ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Itu artinya di abad itu manusia sudah cukup modern untuk membuat batu bata seperti ini ya. Model seperti ini. Dan kedalaman airnya ini sekitar, kedalaman sumurnya ini sekitar 4 hingga 6 meter. Dan bisa kita lihat ini sudah ada peralon. Iya, dan juga itu pompa ya. Dengan pompa air yang ternyata bisa kita lihat ini terhubung ya, dan ini bisa mengganti timba yang dahulu mungkin orang yang datang kemari mengambil air dari sumur ini menggunakan timba. Sekarang bisa lebih praktis dengan cara menggunakan bantuan dari peralon ini. Kita coba ya. Oke. Dan airnya ini cukup bersih ya, jernih. Ini air yang berarti sudah dari sumur ini kemudian ada di tandon dan dialirkan ke sini. Tapi memang bersumber dari
sumur. sumurnya. Dan konon airnya ini punya khasiat sendiri ya, Kak ya. Satunya adalah untuk pengobatan. Iya, mencari jodoh, kemudian hajat-hajat tertentu. dan ini air itu katanya konon kalau paling yang mujarab itu di Jumat Kliwonnya. Oke, jadi apabila orang datang kemarin Punya di hari hajat, Jumat Kliwon, kemudian meminta dengan sungguh-sungguh, kemudian menggunakan air ini, maka bisa dikabulkan Iya. ya permintaan. Dan tentunya katanya itu ada tirakatnya Kak selama 3 hari bermalam di sini. Oke. Tapi tidak 3 hari full katanya. Iya, enggak, iya mulai dari jam 11 sampai subuh. Jam 3 subuh. Iya. Kemudian nanti sholat di masjid. Mm. Dan tempatnya pun sudah cukup bagus Iya, ya. Apalagi ini berada direnovasi. di tengah pemukiman warga yang apabila ada yang datang ke sini gitu ya tidak takut gitu, Iya. tidak menakutkan tempatnya gitu. Oke, kalau gitu kita mau explore yang lain lagi deh. Iya. Jadi tetap ikuti keseruan kita terus di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Menurut cerita Pak Kasturi, air sumur ini memiliki nama air Perwitasari atau dalam bahasa Jawa dilafalkan sebagai Perwitosari. Menurutnya penunggu sumur ini mewanti kepada yang datang agar tidak mengambil air lebih dari 3 timba. Pada tahun sekitar 1962 hingga 1963, sumurnya sempat mati atau tidak keluar air. Dikarenakan ada 2 orang taruhan, 2 orang tersebut dikenal sebagai juragan. Salah satu dari mereka menyuruh 1 orang lainnya untuk menyeburkan diri ke dalam sumur dan akan diganjar dengan uang Rp1.000 pada zaman itu. Tidak selang berapa lama, orang tersebut meninggal dunia dan sumur tidak lagi keluar air setelahnya. Itu zaman tahun 60 nak kalau nggak salah. Sumur itu dibakal totoan, jeragan kebo karo bengkel motor. Kalau kamu berani jebur sumur wali, ini duit 1.000. Tuh. Wayah jam 6 maghrib, dia jebur, mentas, dapat duit 1.000. Nggak lama dia mati. Sumur mati. Sumur mati ya sekitar 6 bulanan lah. Sumur mati sekitar 6 bulanan. Zaman segitu kan Mbah Wardei, namanya Mbah Wardei, Jerwayang kalau nggak salah. Gue datang, Pak Ros, tolong sumur kie bisa dihidupin lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus di sadran pitung desa. Maleme Jemuah Kliwon. Mangke nek pun sudah disadran baru digalih. Yang galih itu saya sama bapak sih. Yang galih. Udah digalih 3 hari belum untuk keluar air. Nah, terus disuwunke disajeni ra. Sajene disuwunke let 3 dinen air kebek malih. Spriki. Ya, pengalaman itu dulu ketika masjid itu belum dipelebaran ke belakang kan, halaman sumur kan masih luas itu. Di situ ya sering orang melihat kejadian macam-macam lah. Kadang ada orang sholat maghrib di situ kan. Ya kadang ada jenis cahaya terang banget dari sumur itu ke atas sampai langit itu. Lihat seperti itu. Pokoknya sholat maghrib itu siapa, Pak? ya itu sebuah toko yang nggak tahu lah siapa ya. Jadi goib lah, toko goib, bukan orang biasa gitu maksudnya.
Selain itu ya setiap orang yang ritual di situ ada orang yang mau minta mungkin barokah, minta jodoh, mungkin ingin selamat lah, punya masalah di situ kan. Kalau orang ritual di situ seringnya ya ada yang nemuin, biasanya kadang seringnya itu macan, harimau itu nongkrong di situ nungguin. Juga itu apa, Pak? iya memang jenis makhluk macan, makhluk goib menunggu di situ. Cuman kalau yang nggak kuat karena ya kabur orangnya, nggak berani ke situ. Ya waktu itu kan di situ masih belum ada masjid secara real ya, nyata ya. Adanya kebun. Dulu kebun sama pohon bulung. Jadi semak di situ, pohon bambu. Sering kadang-kadang siang jam 12 itu orang sholat di situ. Mungkin dalam pandangan dia di situ tuh masjid kan, padahal kan itu kebun. Terus kalau ada orang lewat dari mana ya di situ pasti walaupun naik sepeda mesti berhenti. Jadi dituntun sepedanya. Jadi melewati area situ nggak berani naikin dia. Ya, seperti itu. Karena itu memang ada masjid goib, pada yang untuk johirnya ada. Memang di situ. Nah fungsinya sumur wali itu kan sebenarnya untuk wudhu itu sebenarnya. Untuk wudhu ke masjid yang goib itu yang nggak kelihatan. Cerita lain yang lain ya sebenarnya banyak ya, cuman kalau mengungkap mitos yang ada di situ, goib yang di situ, itu banyak sekali Mbak. Jadi orang di situ kan aneka orang macam-macam yang dia temui di situ. Kalau dilihat dari pandangan goibnya itu sumur itu sebenarnya gapuro berukir emas itu. Sumurnya itu berukir emas, gapuro ada gapuronya kayak masjid itu berukir emas. Makanya dia nggak boleh dikasih atap sumurnya, harus tembus sampai langit, nggak boleh dikasih atap. Karena yang saya tahu kan waktu saya muda kan jarang di kampung, seringnya di perantauan. Jadi saya tetap di situ kan sekitar tahun 99 lah. Jadi sebelum reformasi itu saya tetap di situ. Tadinya kan saya di tempat istri saya Temanggung itu. Nah semenjak di situ karena orang tua sudah nggak ada. Terus tinggal ibu kan, tahun itu tinggal ibu lah. Sebelum ada pemekaran masjid, tapi sebelum kurang berapa 1 tahun mungkin sekiranya. Itu malamnya saya seperti mimpi Mbak. Mimpi ada orang nyuruh ngambil benda di situ. Nah karena mimpi itu kok saya rasanya seperti bukan mimpi, benda itu saya ambil. Nah bentuknya itu satu kayak gantungan gong itu berukir emas, ya ukir-ukiran kayu tapi emas bentuknya. Yang kedua itu gamelan, isinya 6, kenong isi 6. Tadinya saya nggak tahu itu firasat apa kok saya suruh ngamanin itu. Nggak taunya lama-lama terjadi pelebaran masjid. Jadi takut mungkin di situ nanti auranya nggak baik, mending disuruh ngamanin gitu, mengamankan benda goib itu. Tapi bendanya kan sifatnya goib, nggak bisa saya sampaikan di sini, nggak bisa. Tapi akhirnya sudah diamankan. Sudah diamankan. Jadi di situ itu kalau bicara masalah goibnya di situ ada petinya itu 3 peti. Jadi peti yang pertama itu isinya kitab obat-obatan sama kitab ilmu. Yang satu lagi itu pusaka, benda pusaka. Yang satunya lagi itu isinya mahkota, jubah sama mahkota sama pedang. Jadi mahkotanya ada 3, mahkota Senopati, Tumenggung sama kerajaan 3. Jadi nanti pedang itu ya nanti ngikutin yang punya mahkota siapa, nanti ngikut di situ. Nah tongkatnya ya ada di situ, tapi dari mana-mana nggak bisa ngambil karena itu memang nggak bisa diambil. Nah waktu tahun 80-an itu sering dari orang dari Jogja sering ziarah ke situ, ziarah ke makamnya Eyang Indrojoyo, kan di belakang itu sebelahan ada makam itu. Jadi kira-kira berapa tahun ya saya sering ketemu terus orang ziarah ke situ. Tapi semenjak tahun 80 sampai 90-an sudah nggak pernah kelihatan lagi, mungkin orangnya sudah nggak kesini lagi. Selain berkunjung ke masjid dan juga sumur, hari ini kami berkesempatan mengunjungi makam salah satu tokoh yang memiliki pengaruh penting terhadap Desa Rejosari. Baik pemirsa, masih bersama saya Diastika dan Saya Indah. Oke.
Jadi saya dan Indah hari ini kita juga berkesempatan untuk mengunjungi sebuah makam. Ya, ini dua makam yang berkaitan dengan sumur, gitu ya. Ini kita lihat. Oke, di sini ada makam Mbah Indrojoyo dan juga Mbah Wongsopati. Ya, bisa dilihat sendiri. Dan beliau-beliau ini dahulunya dipercaya sebagai orang hebat ya. Awal-awal mensyiarkan agama Islam di wilayah Rejosari ini. Dan Mbah Indrojoyo serta Mbah Wongsopati ini masing-masing punya timeline yang berbeda. Dan juga ini Mbah Wongsopati ini dahulunya disebut sebagai seorang prajurit dari Kerajaan Mataram yang melawan VOC ya, penjajahan yang zaman dulu. Penjajahan, kemudian dia melarikan diri ke tempat ini. Salah satunya juga mensiarkan agama Islam. Dan beliau katanya dari Jawa Barat loh, Kak. Jauh banget ya. Dari Jawa Barat sampai ke sini gitu ya. Ini makamnya juga berada di pertengahan desa atau pemukiman, dan tepatnya di belakangnya kelurahan ini, Kak. Balai desa. Balai desa. Balai Desa Rejosari. Oke, dan mungkin langsung aja nih, Indah. Hari ini apa nih yang bisa kita sampaikan nih dari Indah sendiri? Kalau aku ya, Kak ya, menurut aku kita itu sebagai para pemuda ya, untuk menguri-uri sejarah dan juga untuk merawat sejarahnya sendiri, karena dari sumur ini ternyata sumur di sebuah masjid loh, dan kita nggak tahu kalau sebuah sumur itu mempunyai sebuah sejarah yang begitu erat banget ya, luar biasa. Dan ternyata sebuah sejarah itu berkaitan dengan adanya syiar Islam di sebuah desa Bojong ini. Oke, di Rejosari ini. Nah, kalau dari aku pribadi, dari awal melihat adanya tadi cerita-cerita tentang orang yang salat di tengah kebun, kemudian ada yang salat di tengah perkebunan yang mana itu belum ada bentuk fisik dari masjidnya gitu ya. Nah, di situ aku ngelihatnya bahwa kita sebagai manusia itu mungkin agar lebih aware atau peka terhadap lingkungan sosial, dimana ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak berguna, tidak ada nilai gunanya, tidak ada nilai fungsinya, tidak bernilai gitu ya, ternyata itu bisa saja menjadi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Gitu ya. Jadi mungkin kita lebih bisa membaca lingkungan sekitar, lebih peka lagi, lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja The Journey episode kali ini. Kita sudah explore banyak, tadi kita sudah ke Masjid Nurul Huda, kemudian juga ke Sumur Wali, dan terakhir di makam. Untuk itu terima kasih deh pemirsa sudah menyaksikan The Journey kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dia Astika dan saya Indah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan punya sejarah.